Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah dari program studi ilmu komunikasi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang akhlak kepada Allah. Pengertian akhlak kepada Allah, definisi utamanya adalah perilaku, ucapan, sikap, dan seluruh manifestasi kita kehambaan yang ditunjukkan langsung kepada Sang Pencipta. Jadi semua yang apa kita lakukan, semua gerakan, semua ucapan itu berharap penghambaan kepada Allah. Esensi utamanya adalah menghadirkan kesadaran penuh bahwa diri kita adalah milik Allah, diatur hukum oleh Allah, dan kembali mempertanggungjawabkannya segala di hadapan Allah. Tujuan Allah menciptakan kita itu apa sih? Menyadari bahwa hakikat sejati Allah menciptakan manusia, menciptakan semuanya itu untuk mengabdi dan beribadah secara totalitas. Jadi nggak ada kita hidup di dunia ini untuk berleha-leha, untuk apa, semuanya untuk beribadah kepada Allah. Kerja keras kita, belajar kita, berumah tangga kita, semuanya itu karena Allah. Pusat kehidupan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai poros utama, mabda wal ma'bad. Dalam setiap pengambilan keputusan, cara berpikir, cara bertindak kita itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Makna ayat illa liya'budun adalah menegaskan eksklusivitas tujuan hidup seorang hamba. Jadi kita itu tidak hidup kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dengan Allah, akhlak tertinggi kepada Allah adalah dengan menunaikan hak-hak ketuhanannya melalui ibadah murni tauhid dan menjauhi syirik, yaitu ikhlas. Kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan niat kita hanya kepada Allah tanpa mengharap dilihat orang lain atau mengharap apapun, hanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Yang artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dimanapun engkau berada. Iringkanlah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu menghapusnya. Jadi kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa kita. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Esensi takwa adalah menjaga hubungan vertikal dengan rasa takut, cinta, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Itu definisi takwa adalah menjaga hubungan vertikal dengan rasa takut, cinta, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah, baik di ruang publik ataupun merasa di ruang publik ataupun di ruang privasi. Jadi kita tuh merasa diawasi, jadi kita akan merasa takut untuk melakukan keburukan, untuk melakukan ini. Jadi kita merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Bentuk akhlak kepada Allah dan penerapannya. 1. Ikhlas dan taat. Menunaikan niat belajar, misalnya menunaikan niat belajar hanya kepada Allah, mencari ridha Allah, patuh pada syariatnya tanpa tapi-tapi. Nah, yang kedua, syukur dan sabar. Mensyukuri kesempatannya kuliah di UMM. Nah, jadi kita belajar sungguh-sungguh, mensyukuri kita kuliah di UMM itu bentuk penerapan
berakhlak kepada Allah. Nah, atau tegar menghadapi tugas serta ujian yang diberikan oleh dosen. Yang ketiga, tawakal dan doa. Kita berusaha belajar maksimal, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kita udah berusaha maksimal apa yang kita usahakan. Jangan lupa juga berdoa. Sepertiga malam kita bangun tahajud, setelah sholat kita berdoa. Contohnya mahasiswa itu saat menempuh ujian dia jujur, merasa diawasi, muraqabah bentuk ujian, bentuk taat Allah kepada Allah itu kita muraqabah, tidak mengeluh saat revisi skripsi atau tugas, sabar selalu memulai perkuliahan dengan basmalah, ikhlas. Kayak gitu penerapannya. Nah, hikmah akhlak kepada Allah adalah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pencapaian tinggi seseorang hamba di dunia akhirat adalah mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ketenangan hati, yaitu tumakninah. Jadi kita mendapatkan ketenangan hati, jiwa tentram di tengah dinamika problematika hidup. Nah, yang ketiga adalah hidup lebih berkah. Jadi kalau misalnya kita berakhlak kepada Allah, bertakwa kepada Allah, jadi hidup kita akan lebih berkah dalam segi waktu, energi, yang ilmu yang kita peroleh akan bermanfaat juga. Terus yang keempat adalah karakter unggul. Terbentuknya pribadi yang disiplin, jujur, amanah, dan berintegritas tinggi. Jadi kalau misalnya kita bertakwa, berakhlak kepada Allah, maka akan terbentuk di dalam diri kita adalah pribadi yang disiplin, jujur, amanah, dan berintegritas tinggi. Keselarasan sosial. Jadi kalau misalnya kita berakhlak kepada Allah, keselarasan sosial kita otomatis baik, membuahkan akhlak mulia kepada sesama manusia. Begitu. Kesimpulannya adalah akhlak kepada Allah adalah pondasi utama sekaligus akar tunggang dari seluruh cabang akhlak seorang muslim. Sesempurnanya hubungan dengan Sang Pencipta akan menyempurnakan hubungan dengan sesama makhluk. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 128, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, yang artinya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa di akhirat, di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.